Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menjumpai sahabat saya, seorang advokat yang juga Ketua Peradi Sleman, Mas Dr. HPK Iwan Setiawan SH MH. Kali ini saya ingin melanjutkan perbincangan saya yang menyangkut pencalonannya Mas Iwan ini di anggota legislatif di Sleman, di DPRD Sleman. Selamat berjumpa Mas Iwan. Ya Bang, selamat jumpa lagi. Mas Iwan, ya, ini Bang. Saya terus terang sampai nanti di hari pemilihan saya ingin bertanya kepada Anda memperoleh tugas dari partai untuk karena Anda kan aktif di PDI Perjuangan ya. Iya, Bang. Seperti apa, Mas? Saya ini adalah pengurus partai di tingkat kabupaten, yaitu ya. Di Sleman itu yang dikenal kalau Sleman itu kalau partai PDI Perjuangan itu Dewan Pimpinan Cabang itu tingkat kabupaten, dan saya pengurus di dalamnya yang biasa disebut yaitu fungsionaris. Nah, saya ini adalah fungsionaris dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman. Saya membidangi sebagai wakil ketua bidang hukum, HAM, dan perundang-undangan di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman. Artinya sesuai dengan profesi Anda yang seorang advokat juga ya? Iya, itu memang saya sejak dulu ketika ditawari oleh beliau Ketua DPC PDI Perjuangan Bapak Haji Guswanto SIP, itu saya mau bergabung, mau membantu kalau itu sesuai dengan bidang saya, yaitu saya di bidang hukum. Karena apa? Maksud saya memang saya menguasai bidang itu sehingga saya bisa memaksimalkan memberi pelayanan kepada rakyat Sleman kan itu. Kalau di luar itu kan nanti malah lucu kan itu, saya sebagai wakil ketua tapi ternyata saya tidak menguasai bidangnya. Tapi kalau di bidang hukum, perundang-undangan dan HAM ini adalah bidang saya, insya Allah saya bisa mengemban tugas itu dan bisa melaksanakan untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk rakyat Sleman. Menurut Anda dalam konstelasi politik di Sleman khususnya dan Indonesia pada umumnya memang supremasi hukum itu sangat penting sekali itu ya? Ya, semua sebenarnya penting karena apa? Bukan soal politik atau partai atau apa, tapi pada dasarnya negara kita adalah negara hukum. Jadi hukum itu akan menjadi panglima harusnya kan itu. Tapi kenyataannya di Indonesia hukum itu carut marut ya. Kadang dikatakan bahwa hukum itu hanya tajam ke bawah, tidak pernah ke atas. Nah, inilah yang menjadi problem atau PR besar kita di masa-masa yang akan datang. Sehingga perlu kita tegaskan untuk membuat aturan hukum yang benar, yang memang hukum itu untuk mengayomi rakyat. Yang selalu saya katakan bahwa secara hukum itu semua orang di mata hukum itu sama, yang istilahnya equality before the law kan, seperti itu. Anda tadi menyebut hukum kita itu masih tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Berarti masih Anda setuju ya itu masih lagu lama ya, karena sejak dulu memang seperti itu. Iya, ya dulu seperti itu. Makanya selalu tajam ke bawah. Makanya harapan kita ini dengan munculnya calon presiden Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini, yang Pak Ganjar ini adalah juga basicnya S1-nya hukum UGM, Pak Mahfud MD semua tahu profesor hukum. Nah, harapannya ini akan menjadi satu-satunya gitu loh, presiden Indonesia dari bidang hukum. Harapannya ini akan bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini bisa dikawal dan hukum itu memang benar-benar menjadi panglima. Dan negara demokrasi memang harus supremasi hukum nomor 1 itu ya? Iya, itu memang berawal dari situ. Demokrasi itu untuk menegakkan hukum kan itu. Itu tidak bisa lagi. Kekuasaan tanpa aturan juga akan menjadi bias dan itu akan menjadi rakus dan liar kan itu.
Itu semuanya itu harus ada hukumnya, semuanya harus ada aturannya. Itu. Karena itu menjadi kontrol aturan itu kan. Artinya ketika dari PDI Perjuangan memberi solusi bahwa Indonesia ke depan itu harus supremasi hukum yang diwujudkan dengan calon presiden dan wakil presidennya, itu Anda memang mendukung total itu ya? Oh iya, itu sudah instruksi partai dan garis komando itu kita harus totalitas untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dalam 1 kali putaran. Itu menjadi garis komando, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu bagi jiwa-jiwa kader-kader yang militan gitu. Tapi kalau kader ecek-ecek atau kader abal-abal, ya itu dia tidak paham. Tapi kalau itu kader itu paham bahwa itu adalah instruksi dari ketua umum, instruksi dari partai, maka kita harus tegak lurus untuk melaksanakan itu. Kita harus perjuangkan, menangkan Ganjar Mahfud dalam 1 kali putaran. Artinya membangun sistem politik yang baik, yang berbasis pada ideologi partai yang benar itu ya? Iya Bang, itu kita berpolitik juga ada etikanya. Ya. Jadi ngawur ketika orang bicara politik segala cara dihalalkan, itu adalah salah. Politik tetap harus ada etikanya, ada normanya. Itu. Dan PDI Perjuangan masih setia untuk mengawal Pancasila dengan trisaktinya. Dan tentu saja dengan etika, fatsun dan budi pekerti yang baik itu ya. Oh iya, itu menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau itu sampai ditawar ya akhirnya akan carut-marut seperti ini kan. Ya. Karena saya melihat memang sebetulnya yang namanya budi pekerti, fatsun segala itu kan sebetulnya kan satu tingkat di bawah hukum itu Mas ya. Iya. Ya itu kan menjadi hukum itu ditopang dari itu tadi. Itu kan tidak lepas dari norma-norma. Ya ya. Akhlak yang baik ya. Iya. Oke, terakhir Mas. Kedepannya nanti harapan Anda nanti seperti apa perjuangan Anda dari sisi hukum dalam sistem politik Indonesia itu? Ya gini, seandainya memang Tuhan itu mengijabahi atau mengabulkan saya untuk menjadi anggota dewan, saya duduk di parlemen. Nah, karena seperti apa yang di awal saya katakan bahwa hukum kita ini masih carut-marut ini, saya akan memperbaiki produk-produk hukum. Jadi saya akan menekankan untuk pembuatan produk-produk hukum itu yang benar-benar itu adalah untuk kepentingan rakyat, untuk melindungi kepentingan rakyat dan untuk menyamakan bahwa semua orang di depan hukum itu sama. Oke Mas Iwan, lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Mas Iwan. Ya Bang, sama-sama. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.